Scene kembali dilanjutkan ketika Selby akhirnya bertemu dengan Sokwang. Dia berhasil menemukan pasar ikan, di mana tempat Sokwang berjualan ikan. Sontak saja Sokwang terkejut setelah 2 tahun ia kembali bertemu dengan Selby. Tapi dia tidak menyukainya, lalu memintanya untuk pergi. Sayangnya Selby enggan pergi. Dia pun beralasan bahwa dia hilang ingatan setelah mengalami kecelakaan dan hanya mengingat Sokwang seorang. Namun masalah terjadi saat Selby dikejar Kang supir lantaran belum bayar ongkos taksi. Sehingga dia dipaksa harus membayar ongkosnya yang kini menjadi tontonan semua pedagang. Mau tak mau Sokwang pun harus membayar ongkos tersebut yang ternyata sangat mahal cuy. Rupanya Selby menyusuri setiap pasar di kotanya untuk mencari Sokwang. Lalu para tetangga mulai membicarakannya bahwa selama ini Sokwang memiliki pacar. Meski dia ini selalu dicap pembawa sial. Singkatnya Selby tak sengaja disenggol oleh ibu ini yang akan membeli ikan. Seketika dia mulai merasakan sesuatu bahwa seseorang dari keluarganya alergi. Tapi ibu ini tak mendengarkannya dan langsung pergi begitu saja setelah membeli ikan. Kemudian semua penjaga toko mencoba memanfaatkan Selby yang terlihat seperti anak orang kaya agar dia ini membeli barang-barangnya dengan kartu kredit ibu ini yang tadi terjatuh, padahal Selby ini ingin mengembalikannya. Tapi dia ditahan oleh bapak ini untuk membeli barangnya. Kemudian si ibu mulai menyadari jika perkataan Selby ternyata memang terbukti. Selanjutnya Sokwang pun terus meminta Selby untuk tak memanggilnya Sokwang lagi karena dia bukanlah Sokwang yang dulu dan memintanya untuk pergi saja. Singkat cerita, Selby masih menunggu Sokwang di pasar. Meski hari sudah larut, ia bersikukuh tak mau pergi meninggalkan Sokwang. Tetapi pada akhirnya Sokwang pun membawa Selby ke rumahnya. Ia tak tega dengan Selby yang harus bobo di kantor polisi. Yang saat itu Sokwang menyuruh Selby untuk meminta bantuan pada pihak kepolisian untuk mencari keluarganya. Namun saat sampai di rumah, Sokwang mulai terpesona dengan kecantikan Selby. Tapi itu tak berlangsung lama. Ia kembali memarahi Selby untuk tak lompat di atas kasur. Singkatnya, saat di malam hari, Sokwang mengangkat Selby untuk tidur di atas kasur. Ia kasihan melihat Selby tidur di lantai yang beralaskan selimut. Lalu, tiba-tiba Sokwang memegang tangannya. Seketika Selby langsung terbangun dan berbicara tentang ramalannya itu, bahwa nantinya ikan-ikan akan mati dan pantai menyukainya. Sayangnya Sokwang tak mempedulikannya dan hanya menganggap Selby ini hanya ngalindur cuy. Keesokan paginya Sokwang direwaskan dengan Selby diam-diam makan. Ternyata dia ini sangatlah kelaparan karena tak makan sangu sama sekali seharian sebelum pergi dari rumah. Lantas Sokwang pun memberinya makan. Tapi seketika Sokwang membahas hotel Keumhwa yang membuat Selby terdiam dan ia beralasan tak mengingat semua itu. Tak lama, Sokwang pun memberitahu untuk bertahan diri saat bertemu orang jahat dan para bebenguk ketika berada di luar. Dimulai dari peluit. Jika dia ini meniupnya, maka seseorang akan menyelamatkannya. Kemudian, di saat genting, dia harus melawan dengan semprotan spray bubuk merica yang sangat lada itu. Tak cuma itu saja, Sokwang juga memberikan uang untuk bekalnya di jalan jika sewaktu-waktu dia kelaparan. Singkat cerita, perkataan Selby menjadi kenyataan bahwa ikan ibu ini paraeh. Akan tetapi, Sokwang langsung memborongnya dengan harga murah meriah. Tiba-tiba pedagang lain mulai mencarinya, sehingga Sokwang pun tak menyiakan momen emas tersebut dengan dia menjualnya dengan harga mahal, yang membuat pedagang ini menjadi kesal. Tapi dia sangatlah gembira karena di pagi hari dia sudah mendapatkan uang yang banyak. Di sisi lain, Min Jun mencari keberadaan Selby setelah dia melihatnya menaiki taksi dan Min Jun pun masih apal plat nomornya. Akan tetapi dia memberitahu bapaknya bahwa nantinya
Min Jun akan memperlakukan Selby seperti temannya dan memperlakukannya selayaknya manusia, bukan seperti tawanan yang dilakukan oleh Pak Seon. Di lain waktu, Selby masih berada di pasar. Dia tak pergi ke kantor polisi. Justru dia masih mengawasi toko Sekwang dari kejauhan. Kemudian Selby pun sangat lapar. Alhasil, dia pun makan donat sebentar untuk mengisi perutnya yang kosong. Akan tetapi muncullah seorang pria yang mereka semua sebut dengan sebutan TikTok. Selby dan pria ini satu frekuensi mengenai kehidupan laut, yang membuat Pak Pak sedikit senang karena ada orang yang memahami ucapan TikTok. Singkat cerita, Wang bersama Daisik membawa Selby untuk dijadikan jaminan agar Sekwang ini membayar hutangnya yang sudah lama nunggak belum juga dibayarkan. Meski sudah jatuh tempo, tapi gelagat Selby membuat Wang dan Daisy keheranan dengan perilakunya kayak bocil. Di sisi lain, Min Jun telah mengetahui bahwa Selby telah datang ke pasar ikan untuk menemui Myung Sung, sehingga Min Jun pun langsung datang ke toko ikan tersebut. Namun, ketika sudah sampai, tidak ada orang di toko tersebut. Lantaran Sekwang sedang lari terbirit-birit untuk menemui Wang yang telah membawa Selby yang saat ini sedang dijadikan jaminan oleh mereka. Akan tetapi Min Jun baru tersadar saat Sekwang berlari. Ia melihatnya bahwa orang yang di depannya adalah Sekwang. Naasnya Daisik telah menjual Selby pada bebenguk-bebenguk itu. Alih-alih senang, justru Wang ini sangatlah marah pada tindakan Daisik. Meski dia adalah orang jahat, tapi tak pernah menjual orang. Sayangnya, dia tak bisa menghentikannya. Dan dia pun mulai meramalkan masa depan Wang. Ia mengetahui tentang anaknya. Dia juga berjanji akan membantu anaknya jika menyelamatkan dirinya itu. Tak berselang lama, perkataan Selby benar-benar terjadi bahwa operasinya tak berjalan lancar. Dengan pria ini telah menipu Wang. Di sisi lain, Sekwang terus mengejar Selby yang sedang dibawa paksa oleh mereka. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan, sampai akhirnya Sekwang berhasil menghentikan mereka. Dengan kemampuan si pembawa sial, dia pun mencoba menakuti mereka bahwa orang yang telah menyentuhnya akan bernasib sial. Tak lama, Selby berhasil bebas dari cengkraman mereka dengan menyemprotkan spray bubuk pedas. Tiba-tiba Wang menyelamatkan mereka dari para preman tersebut dan meminta Selby untuk menepati janjinya, membantu anaknya. Mereka pun akhirnya terbebas, tapi Selby dan Sekwang kembali dikejar oleh mereka, hingga Selby dan Sekwang terjebak di jalan buntu. Namun Selby pun menunjukkan kemampuannya. Tak lama dia pun memegang tangan Sekwang untuk menghipnotisnya. So, terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.